Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Rosi lewat program Aku dan Dia. Program yang menolong kita untuk belajar dan lebih mengenal Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dalam program Aku dan Dia kali ini, saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang Yesus yang menjadi pusat kita dalam melakukan perlombaan rohani dalam kehidupan kita. Selamat mendengarkan. Aku tidak begitu paham mengenai dunia persepak bolaan, sehingga aku tidak terlalu suka menyaksikan pertandingan sepak bola. Tetapi karena suamiku memiliki ketertarikan terhadap olahraga itu, beberapa kali aku menemani dia menonton kalau ada pertandingan yang berlangsung. Karena beberapa kali menonton bersama suamiku, maka aku mengetahui beberapa nama dari pemain-pemain sepak bola yang cukup hebat dan sering mencetak gol. Mereka menjadi pemain yang banyak dipuji-puji dan bahkan mendapatkan bayaran yang sangat banyak. Kadang aku mencoba menghitung beberapa orang pemain sepak bola dari klub-klub sepak bola terkenal di Inggris. Gajinya sebulan jumlahnya sama dengan gaji karyawan biasa di Indonesia ini selama 5 atau 10 tahun. Bahkan suamiku bercerita, kalau mereka mencetak gol, mereka juga mendapatkan bonus yang sangat besar. Tetapi ada yang sangat mengherankan bagiku. Setelah mendapat gaji yang begitu besar dari sebuah klub yang mengontraknya, tetap saja ada pemain-pemain yang berpindah-pindah klub. Aku tahu itu karena beberapa kali suamiku berubah sikap terhadap beberapa pemain. Dia yang tadinya sangat suka dengan seorang pemain, tiba-tiba kemudian berubah menjadi tidak suka lagi. Rupanya, pemain itu tidak lagi bermain di klub favorit suami saya, tetapi sudah pindah di klub lawan. Belum lagi kalau pemain yang berpindah atau keluar dari klub favorit suamiku itu kemudian mencetak gol di gawang klub lamanya yang sangat disukai suami saya, maka suami saya yang semula memuji-muji pemain itu kemudian berubah menjadi sangat tidak suka. Semula aku berpikir, kenapa harus pindah klub kalau sudah dibayar mahal? Kenapa harus bertanding melawan klubnya semula? Namun suamiku mengatakan bahwa itu sesuatu yang biasa di dalam dunia persepak bolaan. Pemain yang tadinya begitu berjuang keras untuk klubnya dan bahkan menjadi andalan bagi klubnya itu, kemudian berpindah klub dan justru membela klub lain. Saat itu aku memikirkan tentang semua hal itu. Aku diingatkan juga oleh kenyataan bahwa sebenarnya hal itu seolah-olah menggambarkan kehidupan manusia pada umumnya. Tidak ada manusia yang selalu bisa berada di satu pihak dengan sempurna dan teguh. Bahkan meskipun sebenarnya kebenaran dan keadilan ada di pihak itu. Aku membayangkan betapa mengerikannya kalau menjadikan manusia menjadi patokan untuk kebenaran. Mengingat betapa rentannya manusia dan betapa mudahnya manusia berubah dan menyimpang dari kebenaran. Tetapi aku bersyukur bahwa Yesus, Tuhan yang Maha Tahu itu, memahami keterbatasan manusia dan memberikan alternatif lain untuk menjadi pedoman dan patokan bagi kehidupan yang benar. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita
yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Penulis surat Ibrani mengajak dengan tegas kepada orang-orang yang sudah percaya untuk menjalani perlombaan iman yang diwajibkan bagi semua orang percaya. Dan dalam menjalani perlombaan itu, ada banyak sekali orang yang ikut berlomba bersama-sama. Aku melihat hal ini sebagai kenyataan yang sangat menarik, yaitu bahwa semua orang yang sudah percaya kepada Yesus sebenarnya sedang bersama-sama berjuang dalam sebuah perlombaan rohani. Aku juga melihat bahwa sebagaimana layaknya sebuah perlombaan, maka semua peserta perlu melatih diri dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa tidak ada sesuatu apapun di dalam dirinya yang akan bisa menghambatnya dalam perlombaan. Satu hal lain yang juga aku lihat sangat menarik adalah bahwa biasanya di dalam perlombaan ada tokoh-tokoh atau peserta-peserta yang dianggap hebat yang dijadikan sebagai panutan. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dianggap sudah berpengalaman dan hebat, dan mungkin mereka memang memiliki kemampuan untuk menjadi yang terkemuka. Itu juga aku lihat dituliskan di dalam pasal sebelumnya dari surat ini. Aku membaca kisah mengenai para nabi di sana. Ada Nabi Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, dan beberapa nabi yang lain. Aku juga melihat ada tokoh-tokoh yang menjadi hakim bagi bangsa Israel. Ada juga beberapa tokoh lain yang sudah menyatakan teladan iman yang sangat luar biasa dan membuktikan diri sebagai pahlawan iman yang luar biasa. Namun bahkan setelah menuliskan beberapa nabi dan tokoh iman yang luar biasa demikian, aku melihat bahwa sang penulis surat Ibrani mengembalikan pembahasan kepada pribadi yang paling utama di dalam perlombaan iman, yaitu Yesus Kristus yang memimpin kita di dalam iman. Marilah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Aku membayangkan bahwa sang penulis surat Ibrani memiliki kekhawatiran bahwa orang-orang percaya yang sedang menjalani perlombaan yang diwajibkan itu justru memusatkan perhatian mereka kepada pihak yang salah. Aku mengingat di dalam pengalamanku sendiri. Ada orang-orang yang di saat-saat awal kelihatan seperti seorang yang sangat hebat di dalam kehidupan rohaninya. Ia kelihatan begitu tekun melayani dan begitu bersemangat melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kemudian secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit ia berhenti dari semua pelayanannya dan bahkan justru menjadi seperti pemain sepak bola yang berganti klub karena alasan tertentu. Kalau ada orang percaya yang menjadikan orang itu sebagai pusat perhatian dalam pertandingan rohaninya, maka yang muncul adalah kesedihan, kekecewaan, dan mungkin juga kemarahan. Aku pernah bertanya kepada beberapa orang, apakah mereka mengenal orang-orang yang demikian? Dan rata-rata mereka menjawab bahwa mereka juga mengenal orang yang undur dari perlombaan rohani. Ada berbagai alasan yang melatar belakanginya. Ada juga berbagai peristiwa yang mendorongnya menjauh. Ada beberapa situasi yang membuainya dan kemudian membuat ia berhenti bertanding. Dan bahkan membiarkan dirinya dipakai menjadi lawan bagi mereka yang masih berlomba. Apapun yang terjadi, tetapi semua itu ada karena kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia. Manusia tetap makhluk yang lemah dan tidak sempurna seperti itu. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, apapun jenis pelayanan yang sedang dilakukan,
bagaimanapun eratnya hubungan denganku dan bagaimanapun aku mengaguminya. Dan itulah sebabnya penting bagiku untuk hanya memandang kepada Yesus, Tuhan dan sahabat terbaikku, ketika aku sedang melakukan perlombaan imanku. Karena memang hanya Yesus saja yang dipenuhi dengan segala kesempurnaan, sehingga ia tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah mengecewakan. Aku tahu bahwa tidak mudah bagiku untuk tidak memandang kepada orang-orang lain di dalam perlombaan iman ini. Tetapi aku bersyukur bahwa Yesus penolongku yang ajaib itu memberikan kepadaku kesempatan untuk memandang kepadanya dan belajar darinya. Ia menunjukkan teladan yang sempurna tentang bertekun dalam kesengsaraan karena ketidakadilan. Ia juga menunjukkan contoh yang sempurna tentang hidup yang selalu mendekat kepada Bapa. Aku selalu bisa belajar darinya tentang hal itu. Dan yang sangat pribadi bagiku, Yesus juga memberikan kepadaku kesempatan untuk belajar di dalam perlombaan ini, melalui semua peristiwa yang terjadi di dalam hidupku. Ia memulai menumbuhkan iman di dalam diriku. Dan dari situ ia membawaku melalui berbagai pengalaman dan meneguhkan keyakinanku akan penyertaannya dan akan penggenapan bagi semua janjinya. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus Kristus yang menjadi pusat perhatian kita ketika kita sedang melakukan perlombaan rohani yang harus kita jalani. Kalau Anda ingin memahami bagaimana bisa menjalani perlombaan dengan baik bersama dengan Yesus, atau Anda ingin mengetahui hal-hal tentang pribadi Yesus itu, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin didoakan, silakan beritahukan kepada kami dan kami akan siap mendoakan Anda. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Nomor Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.